Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Siapa semuanya mengambil inisiatif itu? Siapa semuanya membawa suasana kepeloporan itu? Sekali lagi adalah kaum muda. Selamat malam pemirsa, berbicara mengenai masa depan Indonesia sama artinya kita sedang berbicara mengenai pemuda. Bangsa dan negara ini akan diwariskan kepada para pemuda dan pertanyaannya seperti apa kira-kira Indonesia di masa depan tercermin dari generasi mudanya. Apakah mereka memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk bersaing di tingkat global, untuk memimpin rakyat menuju kejayaan? Mendorong perubahan selalu ada dalam DNA anak muda. Karena tidak pernah puas dengan kondisi saat ini. Sebagai anak muda, Bung Karno pun gelisah menyaksikan bangsa yang dijajah dan juga lahirlah kemudian pidato Indonesia menggugat. Dan pemirsa itulah adalah topik kita pada malam hari ini dan kita akan membahasnya dengan sebuah tema besar yang tentunya akan menjadi topik kita. Tapi sebelum saya mengantarkan tema kita pada malam hari ini pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk mengenal satu persatu narasumber saya malam hari ini yang sudah datang di studio Metro TV. Yang pertama ada Hairul Amri, anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat malam, Kakak Am. Berikutnya ada Antonius Widyarsono, dosen filsafat STF Driarkara. Selamat malam, Pak Anton. Selamat malam. Ya. Berikutnya terakhir adalah Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat malam. Malam. Segar sekali malam ini Mas Burhan. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengetahui apa menjadi tema perbincangan kita malam hari ini, ada baiknya kita akan terlebih dahulu simak tayangan berikut ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 mengabadikan peran generasi muda dalam perjuangan kemerdekaan. Selain menjadi tulang punggung revolusi bersenjata, pemuda juga memviralkan gagasan kemerdekaan. Dalam sebuah pidato beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyinggung peran pemuda dalam rangkaian sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemuda telah memberikan catatan sejarah tersendiri dimanapun mereka berada. Pemuda selalu mengambil inisiatif dalam semangat kepeloporannya untuk melakukan berbagai upaya yang intinya adalah membawa suasana baru, membawa gerakan perubahan. Itu juga yang terjadi kepada pemuda-pemuda kita di negeri ini. Ya, ada barangkali semuanya kita yang masih mengingat akan catatan sejarah awal mula keberadaan kelahiran proklamasi bangsa ini. Kala itu, atas desakan pemuda yang dimotorin beberapa tokoh pemuda. Di sana ada Bung Adam Malik, Soekarno dan lain-lain. Mereka yang mendesak. Mereka membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Memaksa Bung Karno. Bung, segera proklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Peran pemuda tercatat dalam tinta emas sejarah perjalanan bangsa.
Bung Tomo misalnya, baru berusia 25 tahun saat berpidato mengobarkan semangat rakyat Surabaya melawan tentara sekutu pada 10 November 1945. Begitu pula dengan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang baru berusia 29 tahun saat proklamasi kemerdekaan. Di usia muda, Sudirman memimpin Tentara Keamanan Rakyat melawan pasukan sekutu di Ambarawa. Anak muda mengambil peran strategis pada tahun 1998. Melalui gerakan reformasi, para mahasiswa mendorong perubahan fundamental sistem politik di Indonesia. Demokratisasi partai politik, menghentikan dui fungsi ABRI, hingga pemilihan presiden langsung menjadi buah gerakan reformasi. Menjadi agen perubahan, selalu melekat dalam DNA generasi muda. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, niscaya kuguncang dunia." Pemuda adalah pewaris kemerdekaan. Di pundak mereka, masa depan bangsa kita diletakkan. Para pemuda yang akan menentukan akan seperti apa Indonesia di masa depan. Hari ini, kita bertanya kepada para pemuda, Quo Vadis Indonesia? Juni lalu, Presiden meluncurkan visi Indonesia Emas 2045. Sumber daya manusia jadi salah satu acuan agar visi itu dapat menjadi kenyataan. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita memberikan bekal yang cukup agar generasi muda mampu mengatasi tantangan di masa depan? Tidak hanya keterampilan, namun juga kepemimpinan. Apakah para pemimpin, elit-elit kita memberi keteladanan berperilaku? Dan mampukah kita menciptakan iklim yang kondusif untuk memudahkan generasi muda berusaha dan berkarya? Sebuah pertanyaan reflektif, apakah memang saat ini sudah ada wadah yang tepat untuk para generasi muda menyongsong masa depan? Apalagi kalau kita spesifikkan di tahun 2045 ini adalah Indonesia Emas. Sudah tepatkah atau sudah tersediakah jalur-jalur itu bagi para pemuda? Selain ada Kakak Aam, Pak Widi dan juga Mas Burhan, malam ini juga tersambung dengan kami, Visi Negarawan, lewat saluran Zoom ada Bintang Raditya, mahasiswa Universitas Bakri. Selamat malam, Mas Bintang. Selamat malam, Baik. Wisnu dan para narasumber nanti malam. Baik, terima kasih Mas Bintang sudah bergabung di Visi Negarawan. Satu pertanyaan saya untuk Mas Bintang mengawali Visi Negarawan malam hari ini. Nanti aku juga akan direspon oleh para narasumber di studio. Menurut Mas Bintang sebagai generasi muda, DNA masa depan, DNA perubahan, sudah tersediakah, sudah lengkapkah infrastruktur generasi masa depan ini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang? Mas Bintang? Baik, saya selaku pemuda sendiri tentunya banyak melihat banyak tantangan-tantangan ya yang telah kita lalui gitu, dan tantangan besar itu masih banyak dihadapi oleh para pemuda ke depan. Tentunya saya juga selaku pemuda dan banyak di sekitar saya pun yang mengisytiharkan bahwa peran pemuda itu aktif, peran pemuda yang aktif, peran pemuda yang solutif tentunya sangat diperlukan untuk kepentingan demokrasi ke depan. Tentunya dengan visi emas Indonesia tahun 2045, di dalamnya pasti ada poin tentang peran pemuda yang aktif. Tentunya dengan infrastruktur pemuda yang disediakan oleh pemerintah dari berbagai saluran yang ada, tentunya ini menjadi poin yang penting bagi kita selaku pemuda untuk bisa menyalurkan kreativitas kita, dan tentunya pemuda masih fresh gitu ya, masih fresh untuk kita berkarya untuk kita memegang generasi penerus bangsa ke depan agar kita menjadi pemuda yang lebih berkualitas. Oke, tetapi sudah mendapat ruang yang cukup belum Mas Bintang untuk menjadi pemuda yang aktif, untuk menjadi pemuda yang sudah akan bertingkah laku menuju Indonesia Emas tahun 2045? Sudah ada ruang yang cukup Anda rasakan saat ini? Baik, saya sendiri selaku pemuda tentunya sudah cukup tersedia, sudah cukup terpenuhi untuk beberapa DNA yang telah dilengkapi gitu oleh para pemuda. Tentunya dengan perlu perbaikan dan perlu peningkatan dari khususnya sinergi dari pemuda dan pemerintah dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, dan tentunya
kita juga sebentar lagi kan ingin masuk ke tahun-tahun politik gitu ya, masuk tahun politik. Tentunya infrastruktur yang disediakan untuk pemuda tentunya ini harus lebih dikuatkan lagi, lebih diberikan ruang yang lebih luas supaya kita bisa menjadi pemuda yang lebih berkarya lebih luas seperti itu. Baik, saya ke Pak Widi terlebih dahulu. Bagaimana sebetulnya negara ini harus bergerak untuk memberikan ruang, untuk memberikan wadah bagi para generasi muda ini menyongsong Indonesia emas? Karena peran pemuda ini sangat krusial untuk negara dimanapun itu, termasuk Indonesia, Pak Widi. Iya, saya kira memang pemuda, kalau kita melihat juga dari tayangan secara historis tadi, pemilik masa sekarang dan masa depan menurut saya itu adalah orang muda. Maka pertanyaannya adalah sejauh mana sungguh-sungguh negara ini menyediakan seperti tadi ruang yang cukup bagi mereka. Menurut saya yang sangat perlu dilakukan oleh negara dan juga kita sebagai orang-orang yang menjadi teman orang muda itu terutama adalah menjadi teman mereka. Kita harus mau mendengarkan dan memahami mereka. Karena seringkali gap generasi itu membuat seolah-olah kalau dinilai dari saya yang usianya di atas 50, wah generasi ini terlalu seperti ini, terlalu lembek dan sebagainya. Tapi kalau kita lebih mendengarkan mereka, ternyata mereka punya DNA tadi itu yang luar biasa ya, dan itu tidak hanya ditunjukkan pada masa 28, 45, 65, reformasi 98, tapi saya kira zaman sekarang dengan kekasan sosial media, artificial intelligence, pemuda kita saya kira memiliki DNA yang sama. Saya masih percaya akan hal itu. Oke, kalau menurut Kak Am, selain tadi menurut Pak Widi adalah harus mau mendengar, harus mau menjadi teman, begitu ya. Kalau kata Mas Bintang tadi adalah bagaimana pemerintah dan generasi muda ini bersinergi. Bagaimana melihat hal ini, fenomena ini, Kak Am? Ya, saya kira apa yang menjadi amanah pidato Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, ini sejatinya juga di dalam syair Arab telah dikatakan Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Oleh karenanya apa yang telah disiapkan oleh pemerintah dengan berbagai macam infrastruktur, saya kira ini saat ini kembali kepada pemudanya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan ruang yang sangat luas sekali oleh pemerintah. Misalnya di tingkat kemahasiswaan ada organisasi kemahasiswaan intrakampus dan ekstrakampus. Ada HMI, ada PMII, ada GMNI yang itu tercermin dari berbagai macam agama dan yang lainnya. Nah, mereka berkumpul menjadi sebuah organisasi yang tahun diprakarsi di kelompok Cipayung itu menjadi KNPI. Nah, oleh karenanya saya kira menyambut tahun emas yang kita kenal dengan bonus demografi, bagaimana kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini, yaitu dengan kreativitas pemuda yang jauh lebih produktif lagi, yang jauh lebih dinamis lagi ketimbang masa lalu. Karena yang namanya pemuda, masa lalu itu adalah menjadi cerminan buat kita. Masa depan adalah apa yang harus kita capai dengan segala macam kreativitas kita. Oleh karenanya, syair Arab itu saya kira sangat relevan apa yang menjadi amanah Bung Karno. Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah akan menjadi pemimpin masa depan. Oke, Mas Burhan, satu yang juga tidak kalah penting untuk bagaimana para pemuda ini bisa bergerak positif menuju masa depan adalah bagaimana para pemimpin di negara ini memberikan teladan yang benar, teladan yang baik. Menurut Mas Burhan, sudahkah para pemimpin kita saat ini di negara ini sudah memberikan teladan yang baik bagi generasi muda? Sebelum menjawab ke arah sana ya, saya ingin masuk dari apa yang kita peringati kemarin, 78 tahun kita merdeka. Nah pertanyaannya, merdeka untuk apa dan untuk siapa? Nah, merdeka itu sendiri kan artinya kebebasan. Jadi kalau kita mengikuti konsep kebebasan Isaiah Berlin misalnya, itu ada two concept of liberty. Ada kebebasan negatif, ada kebebasan positif. Kebebasan negatif itu meniadakan semua hal yang menjadi penghalang munculnya kebebasan, termasuk kolonialisme. Jadi kita merdeka dari kolonialisme, dari penjajahan. Tapi bukan berarti selesai setelah
kemerdekaan bisa kita raih. Karena ada tugas berikutnya, yaitu merdeka untuk apa? Nah, ketika kita bicara tentang untuk apa ini, kita kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa tujuan kita bernegara setelah kita merdeka, itu kan sudah disebutkan tuh ada 4 ya. Di antaranya adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan berbangsa, ya, kesejahteraan umum, dan ikut memajukan ketertiban dunia. Itu kira-kira pokok mengapa kita bernegara. Nah, ketika bicara soal itu, mau tidak mau kita bicara tentang mayoritas warga kita. Karena untuk mewujudkan itu semua, kita bicara tentang anak muda. Karena bagaimanapun generasi tua seiring dengan sunat tua akan lewat kan. Kita memberikan kesempatan buat anak muda. Nah, untuk mencapai 4 tujuan bernegara tadi, karena per hari ini belum terjadi ya keempat-empatnya ini. Nah, kita punya kesempatan emas karena ada bonus demografi, 68% dari penduduk kita usianya anak muda. Nah, kapan bonus demografi ini selesai? 13 tahun yang akan datang. Jadi waktu yang tersisa untuk mencapai 4 tujuan bernegara tadi, yaitu dengan cara memaksimalkan bonus demografi, tapi waktunya tinggal 13 tahun lagi. Kalau misalnya setelah bonus demografi kita tidak juga memanfaatkan secara maksimal, yang dikhawatirkan oleh para ekonom adalah orang Indonesia, anak-anak muda yang sekarang masih 68%, keburu tua sebelum kaya. Nah, makanya kita perlu nih bersama-sama ya para pemimpin bangsa ini memberikan teladan, tapi juga jangan sok menggurui. Yang anak muda juga jangan terlena menikmati generasi media sosial media, kemudian menjadi generasi rebahan. Gitu ya. Mereka lupa bahwa rebahan itu untuk perubahan, untuk mencapai 4 tujuan bernegara tadi. Jadi bersama-sama, nggak bisa anak mudanya saja, tidak juga hanya generasi tua atau baby boomersnya saja. Jadi semuanya harus sama-sama memanfaatkan bonus demografi yang tersisa kurang dari 13 tahun lagi. Mas Burhan ini saya sukanya selalu melempar bola dan memberikan peluang untuk Pak Widi dan Kakak Aam untuk melakukan smash berikutnya. Kasih umpan lambung. Menarik ini, tadi ada satu kata, teladan, memberikan teladan boleh, tapi nggak boleh sok menggurui. Ini kan susah-susah gampang Mas Burhan ini, umpan lambungnya. Kita akan bahas di segmen berikutnya, tetap di Visi Negarawan. Baik, bisa kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Pak Widi tadi, sudah ada umpan lambung yang diberikan Mas Burhan di segmen sebelumnya. Ini pemimpin negara ini harus memberikan teladan, tapi juga nggak boleh menggurui, sok menggurui. Ini kan susah ya Pak Widi, ini kemudian jalan tengahnya bagaimana ini? Ya memang susah ya, karena kecenderungan kita sebagai orang yang lebih tua itu merasa sudah tahu dan kemudian lalu ingin memberikan apa yang kita tahu itu kepada orang muda ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan seperti saya katakan tadi, orang muda itu lebih butuh didengarkan. Bayangkan sekarang dunia sosial media itu sebenarnya menyediakan begitu banyak informasi, bukan? Ya. Cerita kecil saja ya sebagai ilustrasi. Mungkin nggak tahu Pak Burhan sama Mas Aam pernah dengar nggak yang namanya VOB, Voice of Ceprot gitu ya. Itu dari Garut ya. Dan kemudian mereka sekarang sedang tur di Amerika. Kisah mereka itu menarik 3 hijaber yang bermain metal dan diakui di seluruh dunia. Betul. Mereka dari SMP melakukan itu. Dan apa kuncinya bisa seperti itu mereka? Karena mereka punya guru yang namanya Abah Ersa. Dan dia bercerita bahwa yang dia lakukan itu hanya mendengarkan mereka. Ngajari mereka main gitar sedikit, tapi kemudian mereka ngulik sendiri dari YouTube. Itulah sosial media. Punya kemampuan begitu anak muda? Punya kemampuan begitu anak muda. Tapi ini bukan anak muda yang rebahan memang ya. Tapi benar-benar kalau saya lihat dari umur 14 sekarang mereka sudah 23, 9 tahun ngeband ya.
mereka latihan dengan sangat luar biasa dan kemudian dengan sosial media itu mereka diakui secara internasional dulu ya. Tom Morello dari Rage Against the System RATM itu memuji mereka viral di sana, mereka tur ke Eropa 2 kali, tur ke Amerika 1 kali sekarang, dan kemudian mereka sudah menjadi besar sekarang. Jadi intinya anak muda itu ingin ditemani, didengarkan. Dan kemudian kalau kita menjadi teman, justru kalau teman kita dengan teman sendiri kita dikritikan, kita nggak merasa tersinggung. Betul. Kalau guru kita yang ngomong, apa reaksi kita? Resisten. Baik. Itu sih salah satu tips yang saya berikan, Pak. Baik, saya ke Mas Aam. Mungkin Mas Aam ini kan ada di Komisi 10 DPR RI, maka saya harus berbicara konteksnya adalah pemerintahan, Mas Aam ya. Di Indonesia ini kan ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Betul. Tapi stigma yang saya dapatkan, Kemenpora ini fokusnya di olahraga aja, Mas. Kepemudaannya mungkin tidak banyak terekspos sehingga publik juga tidak melihat ini bagaimana gerakan-gerakan Kemenpora ini di urusan kepemudaan. Kalau Mas Aam melihatnya bagaimana nih soal ini? Saya kira dan syukur alhamdulillah kita tahu sama-sama bahwa Menpora kita yang saat ini udah sangat muda sekali kan. Betul. Sangat milenial sekali. Dan insya Allah apa yang menjadi gagasan dia, beberapa kali kami di Komisi 10 udah rapat kerja dengan dia, itu visi misinya udah sangat tidak seperti apa yang kata Mas Reno bilang ya. Visi kepemudaannya udah sangat kentara sekali sekarang. Samping juga memang tugas dia sebagai bagaimana membangun olahraga kita yang betul-betul maju. Oleh karenanya apa yang menjadi semangat kita saat ini dengan semangat kepemudaan, saya kira ini kami di Komisi 10, khususnya saya, kita sudah mencermati betul bahwa tanggung jawab Menpora ini betul bukan hanya olahraga tapi juga pemuda. Nah, oleh karenanya kita sekarang mencoba menggali terus secara dalam bahwa salah satu fungsi pemuda adalah bagaimana juga olahraga ini muncul dari anak-anak muda sekarang. Oleh karenanya alhamdulillah sekarang kan olahraga kita sudah semakin maju tampil di dunia, dan alhamdulillah kemarin Persatuan Sepak Bola Penyandang Cacat difabel itu yang di amputasi namanya, Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia berlaga di Malaysia itu juga menjadi juara umum, juara 1 untuk anak-anak amputasi. Oleh karenanya saya kira kedepannya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemenpora saja, tapi juga stakeholder yang lain, bagaimana kita bisa berkolaborasi antara satu dan yang lain untuk apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemuda ini betul-betul bisa melaksanakan sesuai dengan yang tadi Bang Burhanuddin bilang ya. Bahwa tanggung jawab ini kita ada kolaborasi antara yang muda dengan yang tua ya. Nah, tentunya juga yang tua ini keteladanan yang orang-orang tua ini bukan hanya sebatas perintah, tapi juga harus memberikan teladan. Kalau kata orang Jawa, secara perilaku, kata orang Jawa kan seringkali orang bilang gitu, iki durung waktunya awakmu ya, belum waktunya kamu ya. Nah, ini seringkali orang tua seperti itu. Nah, saya kira ini insya Allah ke depan orang tua kita udah tidak seperti itu lagi. Harus ada perubahan pola asuh juga, pola didik juga ya. Betul. Baik, pasti ada beberapa hal yang akan kami diskusikan pemirsa malam hari ini. Nanti ya, usai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Di awal segmen ini saya akan kembali menyapa Mas Bintang Raditya, mahasiswa Universitas Bakri. Mas Bintang masih terhubung ya? Masih. Baik. Mas Bintang, saya penasaran juga ini, kepo sedikit. Mas Bintang ini nantinya setelah lulus begitu ya, pede nggak menghadapi persaingan global yang akan terjadi di masa kini dan masa-masa yang akan datang, Mas Bintang? Baik, tentunya setelah saya lulus dari studi saya nanti, tentunya kita harus siap ya, karena tentunya semangat pemuda itu nggak boleh luntur. Semangat pemuda itu harus terus terpacu ya, dengan tentunya yang tadi saya bilang sinergitas itu yang paling penting sebetulnya, karena kita juga bisa melihat bahwa banyak anak-anak muda sekarang yang loyo gitu ya dalam menghadapi tantangan global ke depan. Tentunya dengan kita sama-sama bergerak bersama, berkarya bersama, dan kita sebagai pemuda yang masih fresh, masih
masih bisa untuk menyalurkan kreativitas kita, tentunya semangat itu tidak akan pernah luntur. Setelah nanti saya lulus, saya menghadapi tantangan global itu, tentunya kita harus siap menghadapi apapun itu terjadi ke depan. Oke, siap tidak siap harus dihadapi ya, Mas Bintang ya. Tapi dengan catatan mentalnya pun juga harus kuat ini, mental baja harusnya. Saya ke Mas Burhan deh. Saya ingin penasaran juga, ingin melihat perspektif dari Mas Burhan soal bagaimana kalau kita melihat pemuda ini kan sebagai ujung tombak pembangunan ya, Mas Burhan. Tapi kalau kita melihat kekiniannya, proyek-proyek presisius ini kan seringkali meskipun beralibi di balik alasan hanya untuk keterampilan khusus. Ini diberikan kepada pihak asing. Mandor IKN pun juga harus dari pihak asing misalkan. Contoh konkretnya seperti itu. Berarti jargon untuk percaya pada generasi masa atau generasi muda hanya sebatas jargon saja, Mas Burhan? Bisa saja dikatakan demikian ya, tapi lagi-lagi kita perlu data yang lebih konkret, berapa banyak pekerjaan yang diterima oleh tenaga kerja asing, kemudian pada sektor yang mana, kalau misalnya jumlahnya melebihi dari proporsi yang sebenarnya, yang ideal, tentu kita perlu mengingatkan kepada pemerintah, jangan sampai pemuda menjadi gelandangan di kampungnya sendiri, kan begitu. Nah, buat saya begini ya, pertama kita otokritik dulu ya dari sudut baik generasi tua atau generasi muda. Karena generasi tua seringkali disebut sebagai generasi kolot, sementara orang tua menyebut anak muda sebagai generasi yang suka nyolot. Jadi antara kolot, nyolot, dan mungkin muncul diskusinya alot jadinya. Alot dan bolot. Tapi begini, coba kita lihat data ya. Pertama, dari sisi pengetahuan dan ketertarikan politik, sebenarnya anak muda ini relatif sangat kritis sama isu-isu politik. Saya melakukan survei anak muda, populasi anak muda, 4.040 responden, besar sekali itu jumlahnya, dan kita mendapatkan informasi yang sistematik, anak muda karena tingkat pendidikan yang lebih baik, kemudian well informed, itu lebih kritis. Tetapi tingkat kritisisme politik itu tidak disalurkan melalui mekanisme formal. Misalnya kehadiran mereka di TPS itu lebih rendah daripada generasi tua. Nah ini menarik nih, mereka kritis tetapi tidak mau menyalurkan partisipasi politik secara formal. Itu apa kenapa sebabnya? Ya? Nah itu dia. Sebabnya mereka muak, mereka teralinasi dengan politik yang menurut mereka seringkali menjadi etalase yang buruk buat anak muda untuk terlibat secara aktif. Coba cek ya, umumnya kan partai politik kita dikuasai oleh orang tua, oleh gerontokrasi. Jadi tidak terjadi proses kaderisasi berdasarkan merit. Dan itu yang kemudian membuat anak muda merasa ngapain aktif di partai, nggak ada insentifnya. Nah disinilah jadi problem. Kalau misalnya generasi muda kita yang jumlahnya besar, data BPS generasi Z dan generasi milenial itu sudah mencapai 53%. Jadi mayoritas generasi pemilih kita itu anak muda, dan dalam jumlah yang mayoritas itu mereka tidak aktif secara politik, itu bahaya buat kedua belah pihak. Satu, partai dan sistem politik kita makin lama mengalami proses penuaan, sementara anak muda ini kan makin lama makin dewasa. Betul. Kalau dari muda mereka sudah tidak aktif politik, ketika mereka tua pun jadi tidak aktif politik. Dan kalau misalnya jumlah besar 53% tidak aktif secara politik, buat democratic governance juga nggak bagus. Karena dalam jumlah masyarakat yang besar, mereka tidak ikut terlibat dalam proses penentuan politik. Jadi sebabnya itu panjang, dan ini menjadi catatan kita. Misalnya dari data kita yang menarik itu, kalau kita tanya aktivitas mereka itu tidak lagi di HMI, tidak lagi di PMII, tidak banyak juga yang aktif di GMKI, PMKRI, IMM, mereka aktifnya di organisasi hobi. Jadi artinya organisasi kepemudaan, kemahasiswaan juga harus melakukan otokritik. Isunya juga menarik tuh. Kalau masyarakat umum itu mereka tertariknya itu isu-isu yang berkaitan sama ekonomi. Tapi anak muda ini isunya adalah pemberantasan korupsi dan lingkungan hidup atau perubahan iklim. Jadi buat generasi tua kita harus kuncinya dua. Satu ya, speak their language. Kita harus
ngomong sesuai dengan bahasanya mereka supaya lebih yang nyalur, mereka bisa paham. nyambung. Yang kedua adalah address their concern. Kalau misalnya concern mereka ini nggak di-address sama partai politik, sama sistem politik formal kita, makin lama anak muda makin muak tuh sama politik, dan itu tidak baik buat kedua belah pihak. Oke, baik. Saya ke Pak Widi. Saya ingin spesifik fokus di sisi aspek pendidikannya nih, Pak Widi. Saya berpikir begini, ketika anak muda sekarang ini, menurut saya tidak lagi cukup untuk dididik dengan konsep kekinian. Karena kalau dengan konsep kekinian, ya berarti hanya diajarkan untuk hidup di masa kini. Padahal masih ada masa depan yang harus mereka songsong. Nah, ini PR-nya bagaimana menurut Anda, Pak Widi? Ya memang, ya saya tadi menanggapi dulu Pak Burhan tadi ya. Ya saya melihat bahwa data yang dikemukakan tadi menjadi menarik sekali, bahwa ternyata anak muda sekarang tidak tertarik untuk masuk dalam politik formal, organisasi-organisasi massa yang mungkin pada masa kita itu adalah biasanya kita masuk ke sana begitu ya. Dan dari situ kelihatan memang mungkin salah satu ya, mungkin ini tidak langsung menjawab ya, tapi yang saya juga melihat bahwa ya cara komunikasi dengan anak muda dari partai-partai politik, dari generasi, dari negara terhadap anak muda itu memang ya menurut saya perlu diubah gitu ya, dalam arti ya saya hanya membayangkan bahwa kenapa kita nggak menampilkan narasi-narasi misalnya memperlihatkan seorang Soekarno yang ketika masih muda itu seperti apa. Jadi semangat kemudaan Soekarno yang pada waktu itu menentang penjajah, dan banyak orang-orang muda kita yang seperti itu. Saya sendiri misalnya, generasi saya ketika membaca buku hariannya Suhoki dan kemudian seperti itu kan dari kemudaan gitu ya. Betul. Mungkin inilah yang narasi-narasi seperti itulah yang perlu lebih kita perkenalkan kepada orang muda, dan kemudian disitulah saya melihat bahwa cara berpikir kritis itu adalah salah satu kunci untuk menghadapi masa depan. Dan sayang cara pendidikan kita itu kan masih pendidikan yang menghafalkan gitu ya. Itulah yang kemudian ya salah satu kelemahannya di sana, kita tidak diajak untuk berani mendebat dengan argumentatif apa yang dikatakan oleh guru kita. Itu tidak boleh. Berarti kalau dalam hal itu harus ada perubahan yang secara masif itu. Saya melihat bahwa tidak ada pilihan lain. Berpikir kritis itu adalah salah satu syarat untuk menyongsong masa depan. Salah satu kunci kalau menurut saya. Tapi kalau pendidikannya adalah masih hafalan, maka peluang kritis itu tidak ada lagi. Itulah, kalau menurut saya akan seperti itu. Itu dan sayangnya ya pendidikan kita terlalu banyak administratifnya, bukan yang harus dikerjakan oleh para guru. Saya sendiri juga dosen seperti itu ya. Terlalu banyak administrasi yang harus dikerjakan daripada konsentrasi untuk terlibat dengan anak-anak didik misalnya, dengan para mahasiswa dan sebagainya. Ada satu hal tadi yang dikatakan oleh Mas Burhan menarik ini untuk direfleksikan dan dijawab oleh Mas Aam. Politik itu sama dengan etalase buruk begitu ya di perspektif anak muda begitu ya. Ini bagaimana jawaban Mas Aam merespon soal ada nilai ini yang ternyata muncul di kalangan anak muda, Mas Aam? Jadi gini ya, kalau kita refleksi ke belakang bahwa perubahan undang-undang pemilu dari tertutup menjadi terbuka, saya kira ini memang dulu semangatnya kita ini kan dengan terbuka seperti sekarang ini kan bagaimana partisipasi publik itu semakin tinggi. Betul. Dengan semakin tingginya partisipasi publik itu semakin mendapatkan tingkat kompetitif mulai dari birokrasi maupun di eksekutif maupun legislatif ini kan semakin mutunya semakin bagus, kualitas keterpilihannya semakin tinggi. Tetapi pada kenyataannya saat ini dengan adanya sistem seperti saat ini saya nggak tahu ini ya, apakah telur dulu yang muncul ataukah ayam dulu? Karena apa? Karena tingkat pragmatisme masyarakat semakin tinggi sekali. Siapa yang punya uang, tingkat keterpilihannya mereka semakin tinggi. Sementara anak-anak muda yang sangat aktif di
organisasi kemahasiswaan, dia bergelut di jiwa sosial, tanda petik melupakan ekonominya. Nah, ketika dia harus berjuang mengambil posisi itu, ini kan akhirnya kalah dengan pemilik-pemilik modal itu. Betul. Nah, saya kira ini mungkin tadi kita berdiskusi tentang bonus demografi. Jangan-jangan ini menjadi petaka demografi buat kita. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah ditempa di dunia kampus baik internal maupun di intra maupun ekstra yang sudah sangat baik sekali kalah dengan pemilik-pemilik modal itu. Saya kira ini salah satu tantangan buat kita yang pada akhirnya masyarakat, anak-anak muda itu mencoba mungkin ya, tapi mudah-mudahan ini analisa saya salah ya. Akhirnya ketimbang aktif di kegiatan sosial, akhirnya ya udah kita bisnis aja gitu kalian. Oke. Sehingga semakin apatis terhadap politik itu ya. Semakin apatis pada politik, yang pada akhirnya yang sebenarnya politik ini menjadi sebuah alat untuk mencapai tujuan bagaimana negara kita menjadi jauh lebih baik, akhirnya ya diambil oleh kelompok-kelompok yang memang sebenarnya dia punya modal tapi kepedulian sosialnya sangat rendah sekali. Ini yang menurut saya harus kita pahami secara bersama dan harus kita, yang tadi saya bilang itu ada kolaborasi bagaimana pendidikan di kita ini harus betul-betul bisa mengadaptasi, bisa ada akulturasi antara budaya lokal dengan apa yang menjadi semangat kita dalam pendidikan ini. Karena kalau kita terus bercermin kepada dunia barat, ya akhirnya begini. Ada pragmatisme, individualisme yang itu yang muncul, yang anak-anak muda yang betul-betul aktif di organisasi itu akhirnya sangat ketinggalan. 53% Mas Burhan, Pak Widi dan juga Mas Aam, pemilih kita di pemilu 2024 adalah anak muda seperti yang tadi dipaparkan oleh Mas Burhan. Tapi masalahnya adalah sangat rendah itu yang mau datang ke TPS memberikan hak suaranya. Nah, ini kemudian PR-nya bagaimana, solusinya bagaimana, apa yang harus dilakukan pemerintah, partai politik, elit politik, semuanya kita akan bahas di segmen akhir. Pemirsa tetap bersama kami di Visi Negara. Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, satu pertanyaan reflektif ketika tadi 53% pemilih kita di pemilu 2024 nanti adalah anak muda, DNA masa depan. Dan tadi data Mas Burhan mengatakan masih cukup rendah untuk tingkat persentasenya anak muda mau ke TPS menyalurkan hak suaranya. Lalu harus bagaimana, Mas Burhan? Pemerintah, partai politik, elit politik, dan semuanya ini harus bergerak bagaimana? Pertama, kita harus memberikan insentif buat anak muda aktif di dunia politik. Selama ini banyak sekali disinsentif buat mereka untuk terjun aktif politik baik secara formal maupun di kepartean. Misalnya yang paling kelihatan kan asas meritokrasi di kepartean seringkali kurang terlihat karena proses rekrutmen dan sekaligus karir di partai politik itu lebih mengandalkan pada aspek dinasti politik atau like and dislike ya. Sesuatu yang mungkin buat anak muda tidak begitu menarik buat mereka. Lebih baik mereka aktif di korporasi atau di dunia non politik. Padahal banyak sekali kebutuhan kehidupan kita yang ditentukan oleh politik kan gitu. Jadi harus ada insentif buat anak muda untuk aktif. Partai politik juga harus menampilkan diri sebagai iklan yang positif ya, artinya tadi rekrutmen, kaderisasi, kemudian juga harus menunjukkan ada perubahan, transparansi, ya, meritokrasi dan lain sebagainya. Yang kedua, ya mau tidak mau anak mudanya juga tidak bisa menuntut selamanya. Mereka juga harus ada kesadaran ya. Ada kesadaran. Sebab kalau misalnya mereka sendiri tidak merasa politik penting buat mereka, yang rugi adalah anak muda sendiri. Karena bagaimanapun politik ini ruhnya kehidupan bernegara, apapun nggak bisa diperjuangkan tanpa melalui proses politik formal. Kalaupun toh mereka tidak mau aktif di politik, gunakan hak suaranya untuk menentukan wajah-wajah politik kita di eksekutif, di legislatif maupun di yudikatif. Ya. Jadi ada dua belah pihak, ya, it takes two to tango ya. Perlu dari partai politik, pemerintah berbenah, tapi saat yang sama anak muda juga harus berubah. Ya, berubah dalam pengertian tidak menjadi generasi rebahan tadi, tapi mau gitu ya untuk aktif dan menyalurkan tadi. Nah ini yang menurut saya krusial, yang menurut saya kita harus bercermin dari pengalaman di luar. Di luar itu politik mengalami proses peremajaan.
Jadi udah banyak sekali tuh anak-anak muda. Misalnya Macron ketika menjadi presiden Prancis itu usianya muda sekali. Kemudian mantan Perdana Menteri Selandia Baru. Kemudian beberapa pemimpin negara di Skandinavia itu usianya 30-an. Ya. Jadi di mana-mana pemimpin dunia mengalami proses pemudaan. Di Indonesia para pemimpin politik mengalami proses penuaan. Itu menurut saya bertentangan dengan sunatullah. Karena sunatullah kita itu makin lama makin banyak anak muda kan, 53%. Jadi kita harus mengakomodasi segmen besar pemilih muda ini dengan cara merekrut sebanyak-banyaknya gitu ya, anak muda sehingga menjadi tampilan yang menyenangkan buat anak muda yang lain aktif di politik, minimal menggunakan hak suaranya di pemilu. Oke, baik. Pak Widi, kalau tadi Mas Burhan sudah menyoroti semuanya ini harus berbenah begitu ya. Kalau Pak Widi spesifik apa yang paling urgent banget untuk harus segera dibenahi ini? Ya, menurut saya tadi Pak Burhan mengatakan bahwa ketertarikan generasi muda sekarang misalnya pada isu lingkungan dan apa tadi? Pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi begitu ya. Ya untuk pemberantasan korupsi memang agak sulit kelihatannya ya karena kita tahu etalasenya cukup buruk ya di sana ya. Tapi ya baik pemerintah maupun partai-partai politik misalnya dengan isu lingkungan itu ya saya kira sangat urgen untuk ya bukan hanya kelihatan ya, benar-benar terlibat ya. Dan kalau saya melihat ini fenomena yang lain misalnya ada anak muda yang namanya grup apa itu Pendawa yang viral itu ya, yang mereka kemana-mana membersihkan sampah-sampah itu dan mereka berhasil kan menghimpun masyarakat seperti itu. Nah, anak-anak muda memang itu kan mulainya memang dari sesuatu tindakan nyata begitu kan. Betul. Tapi dalam pengertian politik tindakan nyata itu kan bisa jadi tindakan politik bukan? Jadi orang-orang seperti itu dan kawan-kawan yang ada di situ mungkin bisa mengangkat itu sebagai ya dari sisi anak muda sekarang ya supaya isu lingkungan kemudian menjadi sesuatu yang benar-benar mereka tangani begitu ya. Dan itulah cara berpolitik. Menurut saya itu yang bisa dilakukan sementara ini seperti itu. Sementara ini ya, baik. Mas Aam, bagaimana kemudian nanti kalau tadi Mas Burhan menyinggung partai politik pun ini juga harus ada sumbangsinya dengan cara merubah wajahnya dan lainnya supaya lebih ada kedekatan begitu dengan generasi muda. Kalau Mas Aam melihat hal ini kan juga representasi partai juga nih. Mas Aam, bagaimana? Dan relatif muda juga nih Mas Aam. Dan relatif muda, baik. Makanya saya panggilnya Mas. Gimana Mas Aam? Jadi saya sempat melihatkan chatting saya dengan konstituen saya ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin sempat kaget juga ya. Saya selaku anak muda, relatif masih muda ya, yang saat ini kebetulan menjadi anggota DPR RI, sekalipun PAW, saya baru dilantik tanggal 17 Februari tahun 2022. Saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana memberikan contoh, memberikan teladan kepada masyarakat di pedesaan di daerah pemilihan saya, Kota Kabupaten Pasuruan, Kota Kabupaten Probolinggo. Salah satu program yang saya dapatkan adalah selain dari Kemenpora, kemudian pariwisata, terus perpustakaan nasional adalah dari Kemendikbudristek yaitu program Indonesia Pintar, beasiswa. Saya turun kepada mereka. Di tahun 2022 kemarin saya mendapatkan kuota beasiswa itu untuk pelajar SD, SMP, SMA, SMK itu sebanyak 25.000 orang dan 500 untuk yang kuliah. Nilai uangnya itu 53 miliar rupiah. Saat ini di 2023 kuotanya naik hampir 100%, untuk SD, SMP, SMA, SMK itu 48.400 dan untuk yang kuliah 500 orang, kuota kuliah 500, nilai uangnya itu 88 miliar. Dari situ saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya memberikan contoh bahwa politik ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan, yaitu kacang lupa kulitnya. Betul. Saya sekalipun belum kenal dengan mereka, itu saya turun dari satu daerah ke daerah, Mas. Dari satu desa ke desa, dari satu sekolah ke sekolah, dari mulai ujung gunung di Probolinggo dan Pasuruan itu saya turun ke sana. Dan teladan yang salah berikan adalah salah satunya bahwa seluruh beasiswa yang saya berikan itu Rp1 pun tidak ada potongan. Ya. Oh, tidak ada disunat ya, yang penting ini. Oke. Haram hukumnya buat kami motong ya. Betul. Karena udah pada sunat, jangan disunat lagi. Oke. Haram hukumnya. Ya. Yang kedua, saya ingin memberikan teladan kepada seluruh penerima beasiswa saya itu tercatat di handphone saya. Ada di nomor handphone saya dan satu persatu saya balas WA-nya. Baik yang pribadi maupun yang di grup.
Kenapa ini saya lakukan? Bahwa saya ingin memberikan contoh kepada mereka bahwa politik yang menurut mereka katanya kotor, terus para politisinya setelah jadi itu lupa, kacang lupa kulitnya. Nah, saya mencoba dengan segala kekurangan kelemahan saya akan tampil bahwa apa yang mereka bayangkan politik itu jelek, kotor itu tidak gitu. Bahwa ada sosok anak muda dari Muhammad Hairul Amri ini memberikan contoh bahwa ayo kita bangkit bersama-sama. Tapi respon masyarakat bagaimana, Mas Sangat bagus sekali. Sangat bagus ya. Bahkan ada salah satu guru salah satu guru SMA di grupnya ada 2 tahun lagi dia menjelang pensiun. Baru kali ini dia bisa chattingan dengan anggota DPR RI. Luar biasa. Ya semoga contoh Mas Aam ini bisa menjadi contoh juga bagi pihak-pihak yang lain supaya apa? Supaya publik pun juga semakin tertarik, paling tidak minimal melirik dulu lah ke dunia politik ini sehingga nanti ujungnya adalah yang di TPS tadi ya, Mas Burhan. Jangan sampai kecil-kecil banget angkanya. Tidak alergi untuk menyalurkan hak suara. Terima kasih Mas Burhan, Pak Widi, Mas Aam sudah bergabung sama kami di Visi Negarawan. Insight-nya luar biasa. Selamat ulang tahun di Rahayu RI. Oke, selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia. Pemirsa, saya Reno Reksa pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di Visi Negarawan episode lainnya. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.